satu-satunya ruangan yang belum dia kunjungi, yaitu kamar mayat. Jadi istrinya waktu itu tengah berada di atas meja otopsi sambil menggendong si bayi. Hai, balik lagi sama aku Reno Desi. Ya nggak pakai serem, tapi aku akan cerita yang serem-serem. Oke, sekarang aku akan membahas salah satu kisah di mana kisah ini udah legend banget, udah sempat viral banget di salah satu channel YouTube kesukaan aku, Raditya Dika, di mana dia membahas tentang lokasi ini yang berada di kota Blitar. Aku akan menceritakan tentang salah satu kisah yang fenomenal yang ada di Blitar, salah satu bangunan yang lumayan tua yang ada di Blitar dan sekarang sudah tidak ada, alias sudah diratakan dengan tanah. Oke, aku akan memulai cerita tentang kisah bangunan angker Rumah Sakit Lama Mardi Waluyo Blitar. Let's go. Misalnya dulu tuh aku pergi ke sekolah, aku pasti akan selalu ngelewatin rumah sakit itu. Dan waktu itu aku nggak tahu kalau sebenarnya rumah sakit itu tuh angker banget. Jadi rumah sakit daerah Mardi Waluyo ini udah dibangun dan dioperasikan sejak tahun 1942. Jadi ketika itu pada tahun tersebut rumah sakit ini hanya difungsikan untuk mereka pasien yang akan menjalani operasi saja. Jadi rumah sakit Mardi Waluyo ini pada tahun 1942 hanya memiliki 2 orang dokter yang berkebangsaan Belanda, di mana memang dokter ini bernama Dr. Sinko dan Dr. Karl Boom. Jadi kedua dokter ini tuh cuma dokter yang mengunjungi aja rumah sakit waktu ada keadaan genting. Jadi dokter ini tidak memiliki jadwal yang tetap. Lalu kemudian di tahun 1949 akhirnya Rumah Sakit Mardi Waluyo ini memiliki 2 dokter tetap, yakni Dr. Tejo sebagai kepala rumah sakit dan Dr. Trisula yang waktu itu menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan. Nah, di tahun 1958 waktu itu di Blitar tengah ada wabah TBC. Lalu kemudian Dokter Trisula yang waktu itu merangkap sebagai dokter spesialis paru, dia mendirikan sebuah pusat pendidikan yang dinamakan Ngerukti Nirmala untuk para pasien TBC. Di lembaga inilah kemudian mereka diberi penyuluhan tentang TBC dan juga seputar gizi. Kemudian di tahun 1966 rumah sakit ini mendapatkan satu lagi dokter tetap, yakni Dr. A.W. Suhabto, yang pada masa-masa pengabdian beliau mendirikan 4 pengembangan pelayanan. Yang pertama yaitu adalah pemeriksaan dan tes kehamilan dengan menggunakan metode Galili-Manini, di mana metode ini menggunakan kodok jantan dengan cara memencet bagian punggung kodok tersebut, dan kalau kodoknya berbunyi kok, maka kodok tersebut adalah jantan. Dan yang kedua, Dr. A.W. Suhabto ini juga melakukan yang namanya operasi sesar dengan menggunakan peralatan seadanya dan juga melakukan beberapa operasi-operasi kecil. Nah, setelah melakukan beberapa pengembangan tersebut, kemudian hasil dari pengembangan ini dilaporkan kepada kantor inspeksi yang ada di Jakarta. Lalu kemudian kantor dari Jakarta mengirimkan beberapa peralatan medis yang mendukung operasi-operasi yang dilakukan oleh Dr. A.W. Suhabto ini. Yang ketiga yaitu membuka pelayanan poliklinik umum, dan yang keempat adalah membuka poliklinik gigi. Kemudian di tahun 1975 akhirnya Rumah Sakit Mardi Waluyo ini menjalin hubungan dengan dokter spesialis yang berasal dari Malang dan Surabaya, di mana mereka akan datang selama 2 kali dalam seminggu untuk memberikan bimbingan terhadap dokter-dokter umum yang waktu itu berada di Rumah Sakit Mardi Waluyo. Hingga pada tahun 1996 akhirnya Rumah Sakit Mardi Waluyo memiliki sendiri dokter spesialis tetap, yaitu yang pertama adalah dokter spesialis anak, Dr. Ibnu Susanto SPA, spesialis bedah Dr. Andri Manari SPB, spesialis penyakit dalam Dr. Jimmy Pelealu SPPD, dan spesialis kandungan Dr. Saifullah SPOG. Maaf ya untuk pengucapannya, mungkin kalau aku salah aku mohon maaf. Buat kalian para dokter-dokter yang nonton channel ini, aku mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan penyebutan ya.
Nah, kemudian di dekade tahun 2000-an, rumah sakit ini menjadi rumah sakit daerah yang paling ramai dikunjungi oleh para pasien, di mana memang rumah sakit ini memang rumah sakit terbesar di Blitar pada waktu itu. Kemudian pada waktu itu, pada masa pemerintahan Bapak Jarod Saiful Hidayat yang merupakan waktu itu menyandang wali kota Blitar, melihat keadaan dan kondisi dari rumah sakit Mardi Waluyo ini yang agak kumuh, lalu kemudian kurang terawat dan memang sudah tua, akhirnya Bapak Jarod ini diskusi dengan beberapa dokter yang berada di rumah sakit Mardi Waluyo dan memutuskan untuk tidak merenovasi melainkan membangun gedung baru untuk rumah sakit ini. Karena rumah sakit Mardi Waluyo yang lama ini memang sudah kumuh, terus banyak juga bangunan-bangunan yang sudah rapuh, banyak yang retak, seperti kondisinya juga semakin kotor, tambah lagi kegiatan untuk melakukan perawatan terhadap pasien kurang nyaman, di mana memang kondisinya yang seperti itu. Akhirnya diambillah keputusan untuk membangun rumah sakit yang baru yang sekarang berada di Jalan Kalimantan. Jadi buat kalian teman-teman Blitar pasti udah tahu kalau rumah sakit Mardi Waluyo itu emang udah dipindah udah lama banget. Dulu aja tuh sempet waktu itu ayah aku sakit, terus abis itu dirawat di rumah sakit itu juga udah pernah. Jadi aku udah pernah menginjakan kaki tuh di situ. Nah, setelah memutuskan untuk membangun kembali rumah sakit yang baru di Jalan Kalimantan, akhirnya pada tanggal 13 Agustus tahun 2007, oh berarti waktu itu aku udah SMP tuh. Ya berarti waktu itu tahun 2007, waktu itu aku berarti kelas 1 SMP. Berarti ketika aku pulang pergi lewat sekolah situ tuh, itu sudah kosong. Jadi memang kayaknya yang warawiri di situ tuh kayaknya cuman petugas satpam. Nah, rumah sakit baru yang dibangun di Jalan Kalimantan ini memiliki beberapa fasilitas, yakni layanan rawat inap VIP dan VVIP, perkantoran dan administrasi, instalasi gawat darurat, laboratorium dan radiologi, dan keseluruhan dari rumah sakit Mardi Waluyo yang lama itu sudah berhasil dipindahkan ke rumah sakit Mardi Waluyo yang baru itu di tahun 2010. Jadi 2010 itu rumah sakit itu benar-benar sudah kosong. Nah, karena sudah ditinggalkan, sudah lama ditinggalkan dan memang sudah tidak terawat, akhirnya kesan angker itu banyak banget di situ. Sampai ada rumor-rumor yang mengatakan kalau di situ ada penampakan dan hantu-hantu yang terlihat oleh warga sekitar. Ya, yang paling banget ditunggu di channel ini adalah cerita-cerita hantunya, cerita-cerita horor. Dimana aku akan menceritakan kisah horor yang sebenarnya ini aku udah dengar lama banget. Kisah ini terjadi di tahun 2012, tapi aku akan menceritakan tentang detailnya, yaitu yang diceritakan oleh tim Kisah Tanah Jawa di channelnya Kak Raditya Dika. Jadi buat kalian yang belum nonton, kalian harus banget nonton karena ini videonya bagus banget. Oke, let's go, kita bahas. Oke, sebenarnya cerita ini udah lama sekali, tahun 2012. Memang sudah booming sekali. Aku aja waktu itu masih SMA kelas 3, jadi aku masih belum lulus SMA. Aku udah nggak sekolah di deket situ, sekolahanku udah agak jauh. Cerita ini memang udah banyak sekali yang bilang. Nah, tapi untuk lebih update-nya, aku akan menceritakan tentang kisah ini yang diceritakan kembali oleh tim Kisah Tanah Jawa yang diceritakan di channelnya Kak Raditya Dika. Jadi pada waktu itu di tahun 2012 ada seorang laki-laki dan perempuan yang tengah naik motor untuk membeli makanan di malam hari. Nah, si wanita ini waktu itu sedang hamil 9 bulan nih. Kemudian di tengah perjalanan si perempuan ini merasakan kontraksi. Jadi memang keadaan waktu itu perasaannya mungkin si bayinya ini udah mau keluar nih, udah mau lahiran gitu. Nah, karena panik akhirnya si laki-laki suaminya ini muter-muter waktu itu keliling untuk mencari tempat untuk melahirkan. Nah, setelah berkeliling akhirnya si suami istri ini menemukan salah satu rumah sakit yang waktu itu masih buka dan masih terang nih, yaitu rumah sakit Mardi Waluyo ini. Tapi sebenarnya rumah sakit ini tuh udah kosong dari tahun 2009. Kejadian ini di tahun 2012, berarti otomatis sebenarnya rumah sakit itu udah kosong selama kurang lebih 2-3 tahunan. Nah, mereka tanpa pikir panjang nih, mereka langsung masuk ke dalam rumah sakit itu. Nah, di sana mereka disambut oleh beberapa resepsionis dan juga tim-tim medis yang lainnya. Nah, ketika disambut seperti itu, lalu kemudian mereka langsung dibawa masuk dan si istri pun langsung dibawa ke ruang operasi.
Nah, saat masuk ruang operasi, si istri ini disambut oleh 5 tenaga medis, di mana salah satunya adalah seorang dokter. Jadi 1 orang dokter dan 4 orang perawat yang akan membantu lahiran dari wanita ini. Setelah perempuan ini masuk ke ruang operasi, akhirnya si suaminya, si bapaknya ini dia pulang dulu nih ke rumah. Nah, ketika dia hendak keluar dari ruang operasi, kemudian dia berjalan di lorong, dia melewati beberapa orang, yaitu waktu itu pengunjung dan juga beberapa perawat. Namun anehnya, yang bapak itu lihat, perawat dan beberapa orang yang mengunjungi rumah sakit tersebut, mereka hanya menundukkan kepala dan hanya diam saja. Jadi ketika disapa mereka juga cuma diam. Kemudian keesokan harinya di pagi hari, si bapak ini datang lagi nih. Jadi tadi malamnya dia pulang untuk mengabari beberapa saudaranya, dan kemudian kembali lagi nih paginya membawa perlengkapan dan lain-lain untuk istrinya. Namun anehnya ketika dia datang dan sudah sampai di rumah sakit tersebut dari luar aja tuh terlihat sangat amat kumuh, tua, ada yang retak-retak, pokoknya udah kayak bangunannya nggak terurus. Nah, dia kaget dong ketika melihat, padahal tadi malam tuh dia lihat itu rumah sakitnya tuh masih bagus dan masih beroperasi, tapi sekarang tuh kayaknya ketika didatangi itu kayak rumah sakit yang udah lama ditinggalkan. Jadi udah banyak ilalang-ilalang, rumput-rumput liar, itu semuanya udah mengelilingi rumah sakit tersebut. Jadi rumah sakit itu tuh kesannya memang kosong. Nah, karena panik akhirnya si bapak ini pergi ke dalam dan mencari istrinya. Dia mencari di setiap ruangan, tidak ada, dan akhirnya dia memutuskan untuk mengunjungi satu-satunya ruangan yang belum dia kunjungi, yaitu kamar mayat. Nah, di kamar mayat tersebut dia memberanikan diri untuk mencari istrinya. Dari jauh akhirnya dia mendengar suara tangisan bayi. Nah, disitulah dia yakin kalau istrinya pasti ada di situ. Akhirnya dia pergi ke situ untuk melihat apakah benar istrinya ada di kamar mayat, dan ternyata benar. Jadi istrinya waktu itu memang sedang berbaring di atas meja otopsi dan sambil menggendong si bayi ini. Nah, si bayinya menangis, istrinya pun juga ikut menangis. Nah, akhirnya dengan ketakutan si suami membawa istrinya pulang. Nah, ini menjadi salah satu cerita yang pada waktu itu memang lagi viral banget. Jadi udah lama banget aku dengar, tapi aku ceritakan lagi sekarang mungkin buat kalian di daerah-daerah yang belum tahu tentang kisah ini. Jadi tuh kisahnya seperti itu. Dan gimana kondisi tentang rumah sakit Mardi Waluyo yang lama ini sekarang. Jadi ceritanya sekarang ini rumah sakit Mardi Waluyo yang lama itu udah rata dengan tanah, teman-teman. Karena waktu itu memang ketika bangunannya terbengkalai itu banyak banget yang datang ke sana untuk uji nyali, dan mungkin itu agak meresahkan juga. Lalu kemudian itu juga merupakan salah satu aset milik pemerintah. Jadi pemerintah akan melakukan seperti pembangunan kembali terhadap lahan tersebut. Tapi aku masih belum tahu karena aku juga udah lama nggak lewat sana, udah lama nggak berkunjung di depan rumah sakit Mardi Waluyo ini. Atau mungkin sekarang masih belum dibangun, ya aku nggak tahu. Atau mungkin udah dibangun juga, aku juga belum tahu. Nanti buat kalian yang tahu, kalian bisa komen di bawah. Oke, itu tadi sedikit cerita aku tentang rumah sakit Mardi Waluyo ini. Semoga kalian semua terhibur dan semoga kalian semua tidak diselimuti dengan hal-hal yang negatif. Anggap aja ini tuh cuma sekedar cerita, karena ini memang cerita yang berkembang dari mulut ke mulut. Benar atau tidaknya cerita ini juga masih belum ada penjelasannya dan belum ada yang menjelaskan secara nyata. Jadi bisa aja ini cuman cerita karangan atau mungkin memang ada yang sudah mengalami, tapi ya kita anggap aja ini sebagai cerita hiburan lah, ya kan. Oke, terima kasih banget kalian udah nonton. Jangan lupa subscribe channel aku, jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian bisa tahu aku upload video setiap hari. Terus kalian juga wajib like dan komen, beri kasih aku komentar yang positif, dan semoga nanti kalian juga selalu dilimpah dengan semua hal yang positif. Oke, terima kasih banget udah nonton dan semoga kalian semua sehat-sehat selalu. Oke, bye.